Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة جماعة salat maghrib Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ayol ikhwah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini yang seharusnya kita mengkaji kitab tauhid, maka di malam hari ini ya, sesuai dengan permintaan dari DKM ya, bahwasanya malam hari ini kita akan mengupas berkenaan tentang keutamaan serta bagaimana tata cara berkurban ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya merupakan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara satu bulan dengan bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwasanya semenjak diciptakannya langit dan bumi, siang dan malam, maka Allah menjadikan dalam satu tahun sebanyak 12 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau jumlah bilangan dalam satu tahun ya, satu tahun di sini terdiri dari 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan.
minha arba'atun hurum, dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 bulan haram tersebut adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah kita sekarang ya sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Tepatnya tanggal berapa Bapak-bapak? 27 ya. Sekarang malam 27 di bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki ya, bulan Dzulhijjah. Ya, tinggal menghitung beberapa hari lagi ya. Ya kurang lebih di sini hari Rabu kita sudah masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulhijjah ini termasuk juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya sampai amalan-amalan salih yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu pahalanya melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini subhanallah ya. Maka barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan saleh, terutama di sini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sangat besar, melebihi jihad di jalan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang di sini disebutkan dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay bima'na yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari di mana suatu amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi seorang hamba yang melakukan amalan saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah itu bisa dikalahkan dengan amalan saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, na'am qala ya, beliau bersabda walal jihadu fi sabilillah. Meskipun di sini jihad di jalan Allah itu tidak akan ada bandingnya, tidak sebanding ya dengan amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang keluar ya untuk berjihad dengan hartanya ya, dengan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, alias apa? Dia tidak pulang ya, falam yarji', dan dia tidak kembali baik dirinya maupun hartanya, alias apa Pak? Mati syahid ya. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala berperang ya. Maka dia baru bisa menyamai seseorang melaksanakan amalan saleh di bulan Dzulhijjah. Maka ikhwazani Allah wa yakum, ini adalah merupakan amalan yang sangat agung apabila seseorang melaksanakan amalan-amalan saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan salah satu amalan ya yang hendaknya kita amalkan, yang kita kerjakan ya di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, karena ini kita fokus membahas masalah kurban ya. Maka di sini adalah udhiyah. Udhiyah di sini adalah menyembelih binatang kurban ya. Maka di sini ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar, keutamaannya sangat besar, yaitu salah satu amalan yang bisa melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menyembelih binatang
kurban. Berkurban di sini, ya. Berkurban, ya. Di mana udhiyah atau hewan kurban di sini adalah binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 10 Zulhijjah, bukan tanggal 10 Mei ya. Tanggal 10 Juni bukan, tapi tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik di sini hari tanggal 11, 12 dan tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Maka ini adalah amalan saleh yang bisa kita amalkan, ya. Amalan saleh yang keutamaannya sangat besar sekali. Untuk apa tujuan kita menyembelih binatang kurban, ya? Di sini tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala karena ini perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Fasalli, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka ini perintah Allah, Bapak-bapak, ya. Jadi ketika diperintahkan untuk berkorban, ya, ketika sudah memiliki harta yang cukup untuk dibelanjakan membeli hewan kurban, maka beli, ya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34, yaitu dalil berkenaan tentang disyariatkannya penyembelihan binatang kurban. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, ya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirisikan oleh Allah kepada mereka. Maka Rabbmu ialah Rabb yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa binatang ternak, ya. Berupa hewan-hewan yang di sini disyariatkan untuk dikurbankan, ya. Di antaranya ada apa? Ada kambing atau domba, kemudian sapi, kemudian apa lagi? Unta, ya. Maka ini adalah binatang-binatang ternak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, ya, untuk dikorbankan di hari raya Idul Adha. Maka di sini ayyuhal ikhwazani Allah wa yakum, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih binatang kurban. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, memerintahkan dan menyemangati umatnya, ya, untuk melaksanakan syariat yang mulia ini, melaksanakan syariat berkurban, ya. Sebagaimana beliau langsung memberikan contoh, memberikan teladan kepada umatnya, yaitu beliau menyembelih binatang kurban dengan tangannya sendiri, ya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban atau menyembelih binatang kurban dengan 2 ekor domba, ya, 2 ekor domba yang bertanduk dan juga didominasi dengan bulu berwarna putih, ya. Ini domba, ya, yang bertanduk dan didominasi bulu yang berwarna putih. Kemudian beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, ya. Ini adalah sunnah, termasuk sunnah menyembelih sendiri, Pak, ketika berkurban. Kalau mampu di sini.
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan menyembelih binatang kurban dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara, kemudian beliau membaca bismillahi wallahu akbar. Wada'a rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kakinya tepat berada di leher binatang yang dikurbankan. Maka ini ikhwan, ini adalah dalil-dalil diperintahkannya kita untuk berkurban apabila kita memiliki kemampuan. Insyaallah kalau di sini sudah niat dan ada kemauan, keyakinan, insyaallah Allah akan memberikan rizki kepada kita, Pak. Akan mempermudah segala urusan kita di dalam membeli binatang kurban atau hewan kurban di sini. Aduh, takut kebutuhannya banyak begini begitu ya. Kalau memang di sini sudah mampu, jadi sudah niat, insyaallah kebutuhan yang lainnya akan dipending dulu. Yang penting ini adalah syariat yang mulia, syariat yang mulia yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak sekali kita bisa jumpai kisah-kisah tentang orang-orang yang di sini boleh dikatakan dia adalah orang miskin, orang miskin, bahkan sekampungnya dia adalah orang yang paling miskin. Akan tetapi dengan niat, dengan berkurban ini adalah merupakan amalan ibadah melebihi jihad di jalan Allah. Akhirnya menabung, pelan-pelan, meskipun dia orang miskin, tetapi pelan-pelan menabung. Nah, akhirnya diserahkan kepada panitia kurban, kemudian dia mampu berkurban. Kemudian di tahun berikutnya, akhirnya dia membeli seekor kambing, membeli seekor cempe, cempe tahu nggak Pak, cempe Pak? Nah, anak kambing kecil, kemudian dia dirawat sampai besar, beranak, dan hampir setiap tahun dia berkurban. Dan dia padahal orang-orang yang nggak mampu di sini. Dan ajibnya di sini dia adalah seorang wanita tua, sudah renta, akan tetapi niatnya subhanallah tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia untuk berkurban. Lebih-lebih kita insyaallah mudah-mudahan di sini bisa berkurban semua. Kalau satu kambing, satu kepala keluarga ini berapa kakak Pak di sini? Ada berapa? Pak RT? 600, masya Allah. 600 kalau satu keluarga satu kambing, atau mungkin patungan dengan sapi, berapa itu Masya Allah? 600 ekor kambing contohnya di sini. Subhanallah, bisa kemana-mana itu, bisa dikasih, bisa tetangga kampung di sini Thayyib. Ini kalau kesadaran berkurban di sini sangat besar, yakin bahwasanya dengan berkurban Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan yang lebih luas dari itu. Pasti. Maka ketika ini kita tanamkan, maka mulai mungkin tahun ini belum dulu, sudah tahun depan berusaha untuk untuk berkurban, dengan menabung, disisihkan. Kalau nggak seperti itu nggak kurban di sini. Baik. Maka ikhwazani Allah wa yakum, syariat berkurban di sini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaannya, berkurban adalah merupakan amalan ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku. Qul innas salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki di sini bermakna udhiyah, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka ini dengan kita berkurban nusuk di sini, maka ini amalan ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan berkurban berarti di sini menghidupkan sunnah imam para ahli tauhid, yaitu siapa? Bapaknya tauhid. Siapa di sini? Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam.
Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita ketahui memberikan wahyu kepada beliau ya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Bermimpi menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana ya hal ini sudah diceritakan tentang betapa sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ujian berat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam ya. Berat enggak Pak? Antum diperintahkan untuk nyembelih anaknya sendiri, gimana Pak? Hah? Gimana? Jangankan nyembelih ya, ngeplak saja, ngeplak. Jadi ini apa namanya di sini? Nabok lah, ini bahasanya bahasa sonoan ya. Jadi nabok atau jewer saja atau mungkin tangan kita ini ya Masya Allah itu berat sekali Pak ya. Apalagi di sini suruh nyembelih. Ini ujian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ini adalah wahyu dari Allah. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya. Laksanakanlah wahai ayahku, niscaya kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka ketika keduanya sudah meyakini dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ismail alaihissalam sudah siap untuk disembelih, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wa fadainahu bidzabhin azim. Maka Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang besar yang didatangkan dari surga. Maka ini ya ikhwan ya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ujian yang sangat berat. Maka kita diuji dengan harta kita ya. Ujian dengan harta kita, punya uang 3 juta, 3 juta setengah. Ini ujian nih ya. Sementara antum mampu nih, kurban enggak. Sementara kebutuhan masih ada ya. Coba dilihat dulu ini kebutuhan yang lain kira-kira urgent atau enggak gitu loh. Kira-kira di sini betul-betul membutuhkan banget atau enggak. Kalau enggak lebih hasan antum kurban. Insya Allah dengan berkurban apa? Nah, kebutuhan yang lainnya nanti akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rizki itu akan mengalir apabila harta kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini syariat yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa ikhwan? Ya, keutamaan dan hikmah kita berkurban. Dengan berkurban berarti kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang telah menundukkan binatang ternak, ya, menyediakan bagi kita semuanya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmatnya bisa enggak dihitung? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa dihitung enggak, Pak? Enggak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah maka kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Coba antum dari lahir ya. Jeblor lahir ya, lahir dari rahim ibu kita ya, kemudian sampai kita sekarang ini coba dihitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka itu tidak akan mampu la tuhsa wa la tu'addu. Nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mensyariatkan berkurban ya, hanya beberapa rupiah ya kita kumpulkan, itu berupa nikmat dari Allah, kita salurkan untuk berkurban. Ini menunjukkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan apabila kalian mau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Ditambah Bapak-bapak nikmatnya. Akan tetapi apabila kalian mengkufuri nikmatku maka azabku sangat pedih. Hujan Pak ya? Bisa mohon maaf jaket sama itu Pak, mohon maaf di motor ya. Ditaruh di sini aja supaya enggak basah nanti pulangnya. Baik, jadi Bapak-bapak ya bersyukur. Kalau kita niatnya kita bersyukur atas nikmat Allah maka sisihkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Apalagi di sini mungkin ada dalam DKI Masjid ada program apa Pak? Ada nggak program tabungan kurban, ada nggak? Belum ada ya, tabungan kurban di sini.
tabungan kurban. Bagi siapa saja yang ingin menabung tabungan kurban, maka silakan dicicil setiap bulannya, mungkin 50.000, 100.000. Dianggaplah uang itu nggak ada, Pak. Kalau kita niatnya ingin memiliki sesuatu atau ingin beribadah kepada Allah, anggap itu uang nggak ada. Tahu-tahu ketika di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Masya Allah sudah 10 juta tabungan saya. Masya Allah. Bisa untuk beli apa? Bisa kambing, mungkin iuran sapi. Nah itu bisa, sisanya buat beli apa? Wah, untuk kebutuhan yang lain, berkah insya Allah. Taib. Kemudian yang keempat, ikhwan, dengan kita berkurban maka akan memberikan kelapangan di hari raya untuk keluarga kita, ya, untuk tetangga kita, untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan memberikan daging kurban di sini. Maka ini adalah sebagai bentuk kelapangan di hari raya, ya. Dan pemberian binatang kurban diberikan tidak hanya sesama kaum muslimin, tidak. Bisa juga untuk berikan kepada orang-orang non muslim, ya. Orang-orang non muslim, tetangga kita depan kiri, wah itu bukan orang muslim, maka kita boleh dikasih. Ya, untuk meniatkan dengan kita memberikan daging kurban kepada mereka, tujuannya salah satu adalah niat ibadah karena Allah, dan yang kedua adalah untuk apa? Syiar, ya. Mudah-mudahan dengan pemberian ini mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Yang penting antum jangan maksa, ya. Nih saya kasih kamu daging kurban, yang penting kamu masuk Islam, ya. Nggak boleh, ya. Nggak bisa, apa namanya? Ini paksaan, ya. Tidak boleh memaksa. Baik. Ikhwazani Allah wa yakum. Maka dengan berkurban ini adalah merupakan amalan yang sangat besar, ya, pahalanya, dan merupakan amalan saleh yang di sini melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa keutamaan dan hikmah yang bisa kita petik, ya, yang bisa kita ambil dari penyembelihan binatang kurban. Maka apabila kita memiliki, ya, rizki yang lebih, maka tunaikanlah kewajiban ini, ya. Wajib bagi orang-orang yang mampu, ya, mampu membeli hewan kurban, akan tetapi uangnya disimpan terus, sayang. Maka kata Rasulullah SAW, orang seperti ini apa? Man qala, di sini disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk berkurban, ya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali ia dekat dengan tempat sholat kami. Istilahnya apa? Tempat melaksanakan sholat id di sini. Jangan dekat-dekat sholat, minggir, ya. Mampu beli kurban tapi tidak beli kurban, tidak mau beli hewan kurban. Maka ikhwan azani Allah ya, kalau antum ada tabungan, beli, ya. Ambil sebagian, insyaallah Allah akan ganti yang lebih banyak, insyaallah. Mau bukti silakan, pasti itu, ya. Karena apabila kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir miskin, jangan khawatir berkurang, insyaallah akan bertambah, ya. Ma naqasat shadaqatun mimal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru apa? Nambah harta terus, Pak, ya. Siap Bapak-bapak kurban? Insyaallah. Sudah berapa kambing, Pak? Atau sapi? 12 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa nambah-nambah terus, Pak, nanti. Baik, ya. Supaya menyemangati antum di sini, ya. Menyemangati antum. Baik. Ya ikhwazani Allah wa yakum. Di sini udhiyah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan masalah kurbannya di sini. Kalau tadi pembahasan mengenai hikmah dan keutamaannya, maka di sini udhiyah adalah hewan yang dikurbankan atau menyembelih hewan kurban di waktu duha. Itu makna dari udhiyah. Itu menyembelih hewan kurban di waktu duha, yaitu waktu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun secara syar'i di sini sesuatu yang disembelih berupa unta, sapi, kambing untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha dan di hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13, ya. Karena diberikan waktu, ya, 4 hari, ya. 4 hari untuk menyembelih binatang kurban.
Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, syarat-syarat berkurban. Apa nih syaratnya bagi orang yang berkurban? Maka di sini berkurban disunnahkan bagi siapa yang mencakup pada syarat-syarat berikut. Ya. Yang pertama adalah Islam. Dia beragama Islam. Ya. Maka selain Muslim tidak disyariatkan untuk berkurban. Ya. Antum Muslim nggak? Muslim, ya. Alhamdulillah. Berarti sudah mencakup, dia syaratnya sudah terpenuhi. Muslim. Kemudian yang kedua apa? Baligh dan berakal. Alhamdulillah antum baligh dan berakal. Maka orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak disyariatkan untuk berkurban. Ya. Seperti halnya ketika seseorang di sini dia belum baligh dan dia tidak berakal, maka juga tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Kalau dia belum baligh, ya tidak wajib sholatnya. Kalau dia tidak berakal atau gila, maka dia tidak wajib sholatnya. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, yang ketiga kemampuan. Mampu untuk membeli binatang kurban. Maka ini Islam, baligh dan berakal, dan mampu untuk membeli binatang kurban. Kita Muslim, kemudian baligh dan berakal, namun belum mampu, ya sudah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian hewan yang diboleh untuk dikurbankan, hewan apa saja di sini? Unta, sapi, sama kambing. Ya. Unta, sapi, kambing. Tadi sudah disebutkan kambing, sudah Pak? Sudah ada listnya? Oh belum. Nah, mulai di list nih. Kambing siapa? Sapi sudah ya. Unta? Ada listnya juga. Ya. Maka di situ kalau ada form di situ kasih unta, sapi, kambing. Gak apa-apa untuk barangkali ya. Barangkali bisa digotong atau apa namanya dipikul tujuh orang ya membeli unta. Maka ketika antum bisa membeli unta, masya Allah, ini pemecah rekor Pak. Ya, ada nggak? Saya belum dengar beritanya di Indonesia kurban unta, ada nggak? Unta ada. Udah pernah dengar beritanya nggak Pak? Belum ya. Nah siapa tahu di sini Masjid Baitul Mukhlisin menyembelih seekor unta. Berapa harga unta Pak? Berapa Pak? Pak Degaya berapa Pak? Unta berapa? Ada 100 juta. Mungkin yang bagus ya, atau mungkin bisa jadi ya. Mungkin 100 juta dipikul berapa orang? 7 orang ya. Berarti berapa jutaan di situ ya? 10 juta berapa? 15 juta. Nah, maka bisa juga ya. Kalau ada yang, ayo kita coba untuk membeli 1 ekor unta. Harganya segitu, cuman ngirimnya bisa nggak Pak ya? Nah, biaya pengiriman dari mana? Dari Saudi ke sini, dari Arab, masya Allah. Ini satunya berapa? Berapa juta ya? Ongkirnya ya, ongkir apa namanya unta. Ya kemarin saja di Ma'had ya, di ada tempat ngajar itu mengirim berapa kitab ya, kitab-kitab yang dari Saudi itu berapa dus aja 7 juta Pak. Biaya ongkos kirim. Untuk kitabnya gratis ya. Ini alhamdulillah penuh 2 lemari besar ya. 2 lemari besar, cuman ya itu ongkos kirimnya 7 juta. Nah, ini ongkos kirimnya mahal juga. Baik. Makanya hewan yang bisa kita kurbankan adalah berupa unta, sapi dan kambing. Baik. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. Yang pertama adalah unta disyariatkan berapa? Disyariatkan sudah genap usia 5 tahun ya. Jadi kalau unta 5 tahun. Kemudian kalau sapi di sini genap berusia 2 tahun. Dan kambing ya, disyariatkan genap 1 tahun ya. Jadi 1 tahun kambing, 2 tahun sapi, dan 5 tahun unta. Maka harus di sini harus diteliti. Wah ini kambing ini sudah 1 tahun atau belum? Ya. Maka di sini adapun yang keempat adalah domba. Beda ya antara kambing dengan domba. Kalau kambing biasanya apa Pak? Kambing-kambing Jawa itu ya.
Nah, kambing Jawa, nah itu biasanya genap 1 tahun. Namun ketika kambingnya di sini adalah berupa domba, maka disyaratkan domba jaz'ah, yaitu yang sudah genap berumur 1 tahun juga. Ada yang berkata jaz'ah di sini adalah domba yang berusia 6 bulan. Ya, jadi kalau domba di sini bisa juga kurang dari 1 tahun kalau domba ya. Tapi kalau kambing di sini harus genap usianya 1 tahun. Akan tetapi lebih utama domba ini genap satu tahun. Maka lebih ahsan 1 tahun, Pak, biar gampang di sini ya untuk membeli domba ya. Seperti kambing di sini. Usia kambing 1 tahun sudah gede, Pak ya. Antum yang punya kandang sapi kambing nggak ada sini, Pak ya. Yang melihara kambing. Nah, nggak ada. Antum tanya di sini, satu kambing di sini usia 1 tahun di sini sudah besar ya. 1 tahun sudah besar, Pak. Maka ini bisa dikorbankan. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, hewan yang akan kita korbankan hendaknya bebas dari cacat. Ya. Maka hewan kurban baik unta, sapi dan kambing harus bebas dari cacat yang bisa menyebabkan dagingnya berkurang. Maka tidak sah berkurban dengan hewan yang kurus kering. Udah kurus kering banget. Dapat apanya, Pak? Balungnya tok. Begitu dicacak, wah balung tok itu. Nah, dagingnya dia ono ya. Dagingnya mboten wonten nih. Ya, maka ini hendaknya jangan kurus kering, jangan pincang. Enggak boleh pincang ya. Pincang di sini apa? Kakinya pincang sebelah ya. Jadi jalannya itu apa? Diglik gitu ya. Diglik engklek, nah, itulah. Itu jangan pincang. Kemudian di sini cacat sebelah matanya dan sakit, nggak boleh ya. Kalau cacat matanya, jadi maksudnya di sini pecik ya. Jadi picak gitu ya. Nah, gampang picak lah. Nah, atau buta sebelah. Nah, atau buta dua-duanya, bisa ada nggak? Gimana buta dua-duanya? Ya, buta dua-duanya apalagi satu saja tidak boleh. Kemudian di sini matanya yang di sini sakit mata. Biasanya kan ada ya hewan yang sakit mata, beleken, rebesen gitulah wis gampangnya. Nah, itu maka tidak boleh ya. Kita betul-betul memilih hewan yang di situ sehat. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhi, al-'awra'ul bayyinu 'awruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal 'arja'ul bayyinu 'arajuha, wal 'ajfa'ul lati la tunqi. 4 jenis hewan tidak sah untuk dijadikan kurban. Apa saja? Pertama, yang cacat sebelah matanya dengan cacat sebelah mata yang jelas. Yang kedua, sakit dengan sakit yang jelas. Yang ketiga, pincang dengan kepincangan yang jelas. Dan yang keempat, kurus kering ya, yang tidak bersumsum. Antum tahu lihat ya, kadang-kadang sapi ada yang kurus banget ya, tetap dijual di sini, maka nggak boleh ya. Maka kurbannya di sini tidak sah ya, apabila di sini berkurban dengan hewan kurban yang kurus kering, jangan ya. Taib. Maka ini adalah cacat yang hendaknya kita perhatikan. Maka Pak DKM atau nanti dibentuk panitia nanti pada Isya sudah dibentuk, Pak. Diperhatikan ya ketika membeli. Alhamdulillah kalau sudah ada channelnya ya. Kan biasanya tiap tahun masjid sudah ada channel untuk membeli binatang hewan kurban. Maka dipilih-pilih. Jangan asal dikirim, antum ke sana, datangi, kemudian dilihat mana hewan-hewan yang ingin dibeli, dilihat. Dan ditanya ini sudah genap belum usianya ya. Kemudian dilihat ya. Jadi jangan asal antum kirim-kirim saja. Kadang-kadang ketika binatang tersebut dikirim ke sini, tahu-tahu kita nggak tahu, akhirnya cacat. Maka ini jadi 2 kali kerja. Datang ke sana, dicek, atau memang kalau memang tidak bisa ya dengan video call, ini hewannya seperti ini. Maka ini yang harus dilakukan oleh panitia. Kemudian waktu penyembelihan binatang kurban tadi sudah dijelaskan kapan waktunya, yaitu setelah sholat Idul Adha dan hari-hari tasyrik.
tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Maka di sini apabila seseorang menyembelih binatang kurban sebelum hari raya Idul Adha atau sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah, ya. Dan itu adalah hewan biasa atau daging biasa, sedekah biasa, ya. Maka di sini, ya, barang siapa yang menyembelih, ya, kemudian menyembelihnya sebelum hari raya Idul Adha atau sebelum sholat Idul Adha, maka itu adalah merupakan daging biasa, ya, daging biasa, ya, tidak termasuk daging kurban. Maka dia harus mengganti kembali hewan kurbannya, diganti, harus ganti di sini ketika menyembelihnya di sini pada saat sebelum sholat Id. Sebagaimana di sini disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih seperti sembilan kami, itu salat Idul Adha, maka telah benar penyembelihannya, ya. Jadi salat, setelah salat menyembelih, maka benar penyembelihannya. Namun wa man dzabaha qabla an yusalliya, barang siapa yang menyembelihnya sebelum salat, ya, menyembelih sebelum salat Id, falyu'id makanaha ukhra, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Harus menyembelih lagi, Pak. Dua kali di sini menyembelih. Yang pertama sebelum sebelum sholat, tahu-tahu nyembelih, niatnya kurban, maka tidak sah, itu daging biasa, maka dia wajib untuk mengganti sembelihannya, yaitu disembelih pada saat setelah sholat. Baik. Dan ini lanjut, ya, berlanjut sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Namun jarang, Pak, di sini, ya, yang sampai tanggal 13. Paling ya sehari juga kelar, ya, atau mungkin hari berikutnya. Tapi besok Idul Adha-nya, ya, kalau tidak salah hari Jumat. Ini hari Jumat atau hari Sabtu nyembelihnya? Jumat, ya, tetap. Maka lebih afdal setelah sholat Id, ya, lebih afdal, lebih utama. Antum cari utamaannya. Ada sebagian masjid yang waduh repot Ustaz, nyembelihnya nanti ajalah hari tasyrik. Boleh nggak? Boleh. Namun dilihat dari keutamaannya, lebih utama setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id, meskipun hari Jumat, ya. Dan hari Jumat di sini boleh diganti dengan apa? Sholat zuhur, ya. Apabila suatu masjid di sini tidak melaksanakan sholat Jumat, maka diganti dengan sholat zuhur, ya. Apabila apabila hari raya bertepatan pada hari Jumat. Kalau pada hari raya nanti Idul Adha hari Jumat, maka diserahkan kepada ketua DKM mau mengadakan sholat Jumat atau tidak. Sekiranya mengadakan sholat Jumat, dipersilahkan. Sekiranya tidak mengadakan sholat Jumat juga boleh. Yang penting diganti dengan sholat zuhur, diganti, ya, seperti itu. Tetap biasanya mengadakan, Pak, ya, tetap Jumatan, ya. Nah, boleh, silakan. Karena di sini, ya, takutnya malah jadi fitnah. Itu kok Masjid Baitul Muhsin nggak ngadain Jumat. Nah, ketika antum sudah tahu seperti ini, kemudian ada masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, tidak mengadakan sholat Jumat, maka tidak mengapa. Karena apa? Karena tidak ada dua hari raya di dalam satu hari, ya. Maka boleh di sini tidak melaksanakan sholat Jumat, namun tetap ditegakkan sholat zuhur, ya, ketika hari raya bertepatan pada hari Jumat. Tayyib ikhwazani Allah wa yakum. Kemudian apa yang harus dilakukan terhadap daging kurban dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkurban? Maka yang dilakukan terhadap daging kurban, ya, orang yang berkurban di sini disunnahkan untuk memakan daging kurban, ya, disunnahkan, ya, memakan daging kurban. Bukan berarti ketika menyembelih kemudian dikasih semua kepada tetangga atau siapa, enggak. Sunnahnya antum nyicipin lah, ya. Nyicipin apa?
daging yang kita kurbankan tadi, ya. Karena sepertiganya untuk kita makan, sepertiganya untuk kita kasih ke orang, sepertiganya lagi untuk disimpan, boleh. Dan kita boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, boleh, silakan. Ya. Tidak ada larangan di sini menyimpan, bahkan sampai berapa bulan Pak untuk menyimpannya? Masya Allah. Bener Pak, anak menyembelih sapi gitu ya, sapi ya, kurban sapi ya. Nah, kemudian apa? Kita simpan ya, kita simpan. Masya Allah, baru kemarin ya, anak lihat, Masya Allah, ini daging kurban berapa? Hampir setahun. Itu ada di freezer ya. Berarti kemarin bulan apa? Syawal atau bulan apa? Hampir setahun, 10 bulan ya. Maksudnya apa ya? Masih tetap di freezer gitu. Enggak itu hewan kurban. Boleh enggak? Boleh, silakan. Namun di sini ya sudah enggak enak Pak ya. Sudah hampir setahun hewan daging tersebut. Baik. Maka di sini, kemudian apa yang harus dilakukan oleh yang hendak berkurban? Udah adzan Pak? Isya? Baik, antum adzan dulu, nanti kita lanjutkan ya. Adzan dulu, setelah adzan baru kita lanjutkan sampai masuk isya. Karena nanti kita akan sampaikan adab dalam menyembelih binatang kurban. Silakan. Adzan dulu, Pak. Adzan, kemudian nanti kita lanjutkan sampai selesai qomat. Nah, langsung qomat kita sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas Allah. Hayya 'alal La haula wa la quwwata. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Salati al-qa'imati Muhammad. Wa ba'ath al-maqam Muhammad. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan kembali ya, sedikit. Di sini kita akan bahas apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang hendak berkurban.
atau di sini ada beberapa larangan ya. Apabila seseorang hendak berkurban, maka apabila seseorang hendak berkurban, sudah niat ingin berkurban, maka bila sudah masuk di awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu sejak tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya orang yang berkurban di sini dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya. Jadi kalau antum sudah ada niat ingin berkurban, maka tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Maksudnya rambut dan kuku siapa? Orang yang berkurban, bukan hewannya ya. Ada sebagian ada yang mengatakan, ininya apa namanya, kuku sama rambutnya yang hewannya, itu salah. Yang betul adalah orangnya tidak boleh memotong kuku dan rambut. Rambut apa saja di sini yang ada di tubuh kita. Sejak kapan di sini? Sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Sebagaimana di sini disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala al-'ashru 'indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufran." Bila 10 hari pertama di Dzulhijjah telah tiba dan seseorang memiliki hewan kurban yang hendak disembelihnya, maka janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kuku dirinya sedikit pun. Maksudnya dirinya di sini adalah orang yang berkurban. Maka bagaimana siasatnya? Ya sudah, sebelum tanggal 1 di bulan Dzulhijjah sudah dipotongin dulu tuh kukunya, kemudian cukur biar ganteng ya. Kemudian cukur bulu-bulu yang lainnya. Setelah itu masuk tanggal 1, kelas. Jangan memotong kuku dan rambutnya. Bagaimana kalau terlanjur tidak memotong kuku dan rambutnya? Ya sudah, antum selesai memotong kurban baru bisa memotong kuku dan memangkas rambutnya di sini. Maka ini larangan ya. Ini larangan bagi orang yang hendak berkurban. Kemudian di sini ada beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika menyembelih. Di antaranya menajamkan pisau ya. Jangan sampai pisau kita ketika ingin menyembelih binatang tersebut tidak tajam, karena ini akan menyakitkan binatang ya. Tajamkan dulu mulai sekarang ya. Wah, tanggal 1 Dzulhijjah, wah, siap-siap ya, menajamkan pisau yang memang di situ untuk berkurban atau golok lah, disiapkan di sini. Kemudian tidak menjadikan tulang atau kuku ya, nggak boleh. Tulang, kuku atau di sini sebagai alat untuk menyembelih. Ya, tulang, kuku nggak boleh. Kemudian yang ketiga, penyembelih menghadap kiblat dan dalam menyembelih. Jadi penyembelih menghadap arah kiblat ya, penyembelih menghadap kiblat saat menyembelih. Ya, kiblat mana? Sana. Berarti diarahkan ya, baik binatangnya maupun orangnya menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian orang yang berkorban saat menyembelih membaca ya, ketika menyembelih jangan sampai lupa membaca apa? Bismillahi wallahu akbar. Atau di sini Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni, atau di sini bisa juga Allahumma hadza an ya. Allahumma hadza anni, ya Allah ini kurban dari saya wa ahli, dan keluarga saya. Nah, ini bisa ya. Setelah itu apa? Bismillahi wallahu akbar. Kemudian tidak menguliti hewan sembelihan melainkan dia sudah mati ya. Jangan masih kelepek-kelepek tahu-tahu antum apa di sini langsung dikuliti. Wah, ini menyiksa. Ya seperti halnya antum menyembelih ayam. Ayam pun juga seperti itu. Sampai betul-betul dia mati. Nah, ketika mati baru disiangin atau dimasukkan ke air panas ya biasanya kalau ayam. Tetapi kalau kambing nggak perlu kan? Nah, jangan. Kalau kambing di sini ketika sudah mati plek mati, nah langsung antum Pak? Dikulitin lah. Nah, seperti itu. Baik, kemudian apa lagi? Menjauhkan hewan yang lainnya dari tempat penyembelihan. Nah, ini yang jarang sering sekali diabaikan oleh panitia-panitia kurban. Tidak memisahkan hewan kurban yang lain dengan hewan yang disembelih. Maka ya, masjid biasanya dekat masjid yang ana sholat biasa di situ, ya ana perintahkan untuk membuat hijab atau apa saja. Yang penting antara hewan yang disembelih dengan hewan yang belum disembelih jangan dicampur. Nah, kalau bisa di sini jangan lihat, Pak. Ya, karena akan merasakan juga Pak kasihan.
Ya, contohnya saja kalau manusia saja, Pak. Manusia ketika dia dieksekusi hukuman mati, bagaimana, Pak? Nah, kemudian temannya suruh lihat ini, itu gimana, Pak? Masya Allah. Ini tidak manusiawi ya. Maka di sini pun tidak diperlihatkan. Begitu juga dengan hewan, memiliki rasa, pikiran, memiliki sedih, masih memiliki di sini. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, berkaitan dengan kurban dan cara menyembelih hewan tadi sudah disebutkan. Maka di sini sekali lagi, barang siapa yang memiliki kemampuan, ya, maka hendaknya dia berkurban. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, kita dilarang untuk menjual kulit hewan kurban kita, nggak boleh. Ya. Kulitnya tidak boleh dijual. Maka tidak ada, apabila di sini disebutkan man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Ya. Tidak perlu dijual ya. Taib. Maka bagaimana kalau dikasih? Boleh ya, silakan dikasih. Taib. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan tentang berkurban ya. Kemudian ketika berkurban, ya, hendaknya kita betul-betul niatkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan berkurban bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masalah menjual kulit hewan di sini memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama tentang menjual kulit ya. Taib. Maka hendaknya lebih ahsan ya, kulit tidak perlu dijual ya. Hendaknya kalau dikasih saja, seperti itu. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, yang harus antum perhatikan ada lagi ya, pertanyaan berupa berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, apakah boleh? Ya. Maka berkurban untuk diniatkan orang yang sudah meninggal dunia, di sini ada perbedaan pendapat ya. Intinya syariat kurban adalah untuk orang yang masih hidup. Adapun orang yang meninggal dunia, ini ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ketika menyembelih, seseorang menyembelih binatang kurban, maka di situ disebutkan untuk keluarga saya, untuk saya dan keluarga. Maka keluarga di sini sudah mencakup yang hidup dan sudah meninggal. Berarti orang yang sudah meninggal dapat bagian pahala dari kurbannya tersebut. Kemudian apabila itu berupa wasiat, maka harus ditunaikan. Ya, contohnya bapak meninggal, dia berwasiat untuk dikorbankan, maka wajib untuk kurban untuk bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Intinya ikhwan, berkorban untuk yang sudah meninggal dunia, diniatkan untuk meninggal dunia, maka itu diperbolehkan, namun tidak ada dalil khusus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin tidak seluruhnya ya pembahasan mengenai berkurban, namun sudah mewakili insyaallah ya. Ya, sedikit demi sedikit sudah terurai ya pertanyaan-pertanyaan kita mengenai seputar berkurban. Demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.